Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gede Nugraha Sudarsana, saya salah satu perancang ya, atau saya perancang dari pendampingan penerapan TBLA pada proses pembelajaran untuk mengembangkan kemandirian siswa di masa pandemi. Nah, jadi penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Gede Nugraha Sudarsana, sebagai ketua. Setelah itu dengan anggota Niketut Suharni dan Nyoman Dantes. Nah, di presentasi saya ini saya akan berikan pendahuluan, yaitu dari analisis situasi. Kenapa kami membuat penelitian dengan judul mengangkat TBLA. Ya, dari situasi belajar, baik luring ataupun daring, nah itu yang kami soroti adalah kemandirian siswa. Pada saat luring, siswa banyak yang dia masih tidak begitu mandiri untuk belajar. Jadi apa yang diberikan di kelas, itu saja yang mereka pelajari. Nah, sedangkan saat daring, siswa itu yang awalnya belum begitu paham menggunakan aplikasi pembelajaran daring, mereka semakin bingung dalam belajar. Jadi siswa yang telah mengikuti Zoom meeting, telah mengumpulkan tugas, tidak merespon saat guru bertanya, menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam proses pembelajaran. Jadi dari data yang kami dapat saat melakukan daring menggunakan Zoom meeting, banyak siswa-siswa yang saat mereka bingung tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun bingung dalam menggunakan aplikasi tatap maya, itu mereka menjadi acuh tak acuh dalam proses pembelajaran. Nah, karena itu kami mencoba menerapkan transcript based lesson analysis atau TBLA. Nah, alternatif mengembangkan karakter mandiri siswa dalam belajar di masa pandemi. Nah, tujuannya itu untuk membantu mengembangkan kemandirian siswa dalam belajar di masa pandemi dengan menerapkan metode transcript based lesson analysis dalam proses pembelajaran pada guru-guru di SMA Negeri 1 Singaraja. Metodenya yaitu halayak sasaran, guru bimbingan dan konseling, serta guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Singaraja sejumlah 15 orang. Prosedur pelaksanaan yang pertama, tahap persiapan. Nah, jadi dalam TBLA ada tahap pertama, yaitu tahap persiapan atau sering kita kenal dengan tahap plan. Ya, identifikasi kebutuhan serta desain aplikasi pelaksanaan pendampingan yang akan dilakukan. Nah, jadi ada banyak skenario yang terjadi pada saat daring. Ada memang karena siswanya yang bingung dalam menggunakan aplikasi tatap maya dan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Ada juga yang mungkin memang support atau alat pendukung, baik itu sinyal, koneksi, dan juga alat pendukungnya mungkin hanya ada yang mempunyai HP saja, itu juga menjadi salah satu faktor. Jadi perlu tahap persiapan, harus menganalisis dulu seperti apa kondisi dari peserta didik yang nanti akan diberikan TBLA. Nah, dari tahap persiapan ini masuk ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan, yaitu pengembangan desain pembelajaran secara kolaboratif dengan teman sejawat atau koleha. Nah, setelah itu guru akan observasi riset lesson ya. Jadi nanti diberikan desain pembelajaran yang kolaboratif antar murid. Nah, jadi bisa dilakukan secara sinkronus ataupun asinkronus. Dari sini baru kita bisa melihat riset lessonnya atau apa hasil yang terjadi. Dan dari hasil yang terjadi ini kemudian
tahap refleksi dan evaluasi. Jadi dari interaksi murid dengan temannya saat berkolaborasi, kita bisa mendapatkan feedback ya bagi guru dan inspirasi bagi observer. Misalkan pertama kita menggunakan tatap maya, menggunakan Zoom. Ternyata kolaborasinya tidak begitu bagus karena dengan alasan atau dengan data yang didapatkan banyak dari murid-murid atau peserta didik yang suaranya putus-putus, baru habis itu tidak mendengar dan saat mereka merespon pun terdapat lag di dalam suaranya seperti itu. Nah, jadi dari feedback ini kita bisa membuat tahap persiapan atau planning untuk sesi berikutnya dengan strategi yang lain. Setelah itu membuat short transcript dan full transcript. Jadi dalam prosesnya itu nanti kita dapat membuat short transcript dan full transcript. Jadi mana kiranya short transcript ini adalah transkrip yang menggambarkan secara singkat keadaan pada proses TBLA itu. Sedangkan full transkripnya itu berisi verbatim dan hal-hal yang terlihat unik ya oleh observer yang perlu dibahas lebih detail. Nah, pelaksanaan kegiatan itu yang pertama pencapaian keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa aspek evaluasi. Jadi pelaksanaan kegiatan tentunya kita melaksanakannya dengan goal yang pasti. Yang pertama kita melaksanakan dari aspek guru. Yang pertama berdasarkan aspek kehadiran dalam pendampingan, kehadiran peserta dalam pendampingan ini mencapai 100%. Nah, jadi guru diharapkan untuk masih sama dalam mengawasi siswanya saat hadir dalam program atau dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin kalau dulu-dulu dengan alasan koneksi yang terbatas dan lain sebagainya, itu kehadiran peserta bisa kurang dari 70%. Tapi tentunya guru saat awal itu harus melihat ya diminta untuk agar siswanya menghidupkan kamera saat absen dan juga selalu mengawasi daftar daftar hadirnya, apakah masih 90% lah minimal, mungkin karena ada beberapa siswa yang koneksinya naik turun, keluar masuk lagi seperti itu. Nah, berikutnya berdasarkan aktivitas atau respon guru-guru dalam pendampingan dan penyusunan short transcript dan full transcript, respon yang ditunjukkan sangat baik dengan pencapaian 100% dari awal kegiatan hingga akhir. Terlihat antusiasme guru dalam mengikuti kegiatan yang ditunjukkan dengan komunikasi yang tetap terjalin melalui WhatsApp. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kendala yang dialami para guru dalam pembuatan short transcript dan full transcript. Ya, jadi dari data-data yang didapat dan juga dari sesi pertama itu guru-guru terlihat cukup antusias, dan di sesi-sesi berikutnya itu antusiasmenya juga semakin bagus, semakin meningkat, apalagi dengan perubahan dari siswa yang dulunya kebanyakan diberikan proses daring asinkronus, itu mereka menjadi cukup stres. Sekarang mereka dapat paling tidak berdiskusi saat diberikan program pembelajaran di kelas langsung dengan tatap maya seperti itu. Berikutnya yang ketiga, berdasarkan pemahaman dan keterampilan peserta, tingkat pemahaman dan keterampilan yang ditunjukkan guru-guru selama proses pendampingan mencapai 95%. Nah, hasil ini diperoleh dari hasil evaluasi dan penilaian short transcript dan full transcript yang dibuat oleh guru. Nah, jadi 95% siswa itu tidak mengalami
gangguan koneksi, baru dan guru pun apa yang guru sampaikan itu diterima oleh siswa gitu ya. Jadi 95%, 5%-nya lagi pasti ada kendala-kendala teknis seperti misalkan ada freezing ya saat memberikan materi, mungkin materinya agak nge-lag gitu. Jadi sekitar 1 atau 2 detikan baru berubah gambarnya seperti itu. Nah, berikutnya dari pelaksanaan aspek guru ada aspek siswa. Di siswa ditemukan berdasarkan tingkat kemandirian siswa terpenuhi beberapa indikator, antara lain memiliki etos kerja yang baik, bekerja keras, diperoleh nilai 10%. Tangguh dan tahan banting diperoleh nilai 15%. Memiliki daya juang diperoleh nilai 9%. Profesional diperoleh nilai 8%. Kreatif diperoleh nilai 25%. Berani ya, maksudnya berani dalam hal bertanya gitu ya. Jadi berkomunikasi ya dengan guru ataupun dengan teman lainnya itu memperoleh nilai 20%, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat diperoleh nilai 13%. Jadi hal ini mengimplikasikan jika guru mendapatkan metode pembelajaran baru, siswa bisa mengembangkan karakter kemandirian yang bisa diaplikasikan kepada pengembangan karakter lainnya dalam diri peserta didik, sehingga kebutuhan pengembangan kepribadian pada peserta didik dapat terpenuhi melalui proses pembelajaran yang diberikan. Ya, jadi implikasi dari data yang kami dapatkan, TBLA itu dapat meningkatkan ya kepribadian kemandirian dari peserta didik. Ya, itu kesimpulan yang dapat kami tarik. Terima kasih banyak. Saya akan tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.